Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Apoteker Asarini, S.Pharm, M.Pharm. Saya merupakan dosen tetap program studi farmasi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu farmakognosi, dengan materi Simplicia dan cara mendapatkan Simplicia yang bermutu. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong interaksi aktif mahasiswa dan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa program studi farmasi semester 2 dengan kode mata kuliah PSF 109 yang berbobot 2 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Rinciannya terdiri atas 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Seluruh proses pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang memuat capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi farmasi. Dengan demikian, setiap materi yang diberikan telah dirancang agar mendukung kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama, mahasiswa memperoleh pengenalan mengenai ruang lingkup farmakognosi, kontrak perkuliahan, serta gambaran umum materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik yang berkaitan dengan Simplicia, identifikasi bahan alam, proses pengolahan, hingga pemanfaatannya dalam bidang kefarmasian. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif, kehadiran memiliki bobot 10%, kuis mingguan yang bisa diakses melalui e-learning sebesar 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai referensi yang relevan dan mutakhir. Di antaranya adalah buku Materia Medica Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, serta beberapa buku yang saya tulis, yaitu buku pertama Farmakognosi, Daun, Buah, dan Bunga, Identifikasi dan Aplikasinya, serta buku kedua saya yang berjudul Identifikasi dan Aplikasi dari Kortek, Lignum, Rhizoma, Radix, Semen, Herba, dan Amylum. Selain itu, saya juga menggunakan berbagai buku referensi terbaru dan jurnal penelitian mengenai obat, bahan alam, agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang obat herbal. Mata kuliah farmakognosi memiliki 4 capaian pembelajaran yang disusun secara bertahap sesuai kompetensi yang diharapkan. Memiliki 4 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian farmakognosi, sejarah farmakognosi, cara pembuatan Simplicia, serta melakukan evaluasi mutu Simplicia. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik makroskopis dan mikroskopis berbagai jenis Simplicia yang berasal dari folium, fruktus, korteks, radix, semen, dan flos. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai famili tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat serta memahami senyawa metabolit primer dan metabolit sekunder yang terkandung pada tanaman. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian glikosida, karbohidrat, lipid, dan minyak atsiri beserta contoh-contoh Simplicia yang mengandung senyawa tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah farmakognosi dengan materi Simplicia dan cara mendapatkan Simplicia yang bermutu.
Indikator pembelajarannya meliputi kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan pengertian simplisia dan menjelaskan tahapan pembuatan simplisia mulai dari bahan segar hingga menjadi serbuk simplisia yang siap digunakan dalam proses ekstraksi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian simplisia, tata nama simplisia beserta contoh-contohnya, memahami proses pembuatan simplisia, serta menjelaskan tahapan budidaya, pemanenan, pengeringan, sortasi, pengemasan, penyimpanan, pengawetan, hingga penilaian mutu simplisia sesuai standar yang berlaku. Demikianlah pemaparan saya mengenai mata kuliah farmakognosi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke sesi berapa ya? Sesi 2. Sekarang sesi 2 kita akan mempelajari terkait simplisia dan cara mendapatkan simplisia yang bermutu. Yang sesi pertama masih ingat kan pelajarannya ya? Oke, sekarang kita mempelajari simplisia. Next. Ya, di dalam simplisia ini kita sesuai dengan RPS ya, rencana program studi kita, di mana kita akan memasuki sub CPMK 2, di mana mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengenai simplisia dan cara pembuatan simplisia. Di pertemuan kedua ini, indikator pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang simplisia dan ketepatan dalam menjelaskan cara pembuatan simplisia dari mulai simplisia segar sampai menjadi serbuk simplisia yang siap digunakan dalam ekstraksi ya. Udah siap mulai belum? Siap. Oke. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah nanti mahasiswa akan saya jelaskan tentang simplisia dan juga nama-nama simplisia. Kita akan review dari pelajaran sebelumnya ya. Kemudian cara pembuatan simplisia dan juga ada beberapa tahap terkait dengan proses budidaya, pemanenan simplisia, pengeringan sampai pengemasan dan penilaian mutu simplisia tersebut. Next. Sekarang mereview yang pertemuan kemarin ya. Herbal. Herbal itu adalah bahan alam yang diolah ataupun tidak diolah untuk tujuan kesehatan. Nah, apa sih simplisia? Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan tapi belum mengalami pengolahan apapun. Jadi, kalau teman-teman ingin memperoleh simplisia, berarti prosesnya belum dilakukan proses ekstraksi ataupun yang lainnya. Hanya pengeringan saja gitu ya. Dan pengeringan bisa dilakukan di bawah sinar matahari atau diangin-anginkan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan cara pengeringan simplisia. Next. Nah, simplisia segar ini simplisia dari alam. Jadi yang belum melakukan proses pengeringan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat mutu. Syarat mutu ini merupakan parameter uji yang harus dilakukan agar kita memperoleh mutu simplisia yang baik sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia. Next. Sekarang sumber simplisia itu ada 3. Pertama, simplisia nabati. Simplisia nabati itu adalah bagian tanaman utuh atau bagian tanaman atau eksudat. Apa itu eksudat? Eksudat adalah isi secara spontan keluar dari tanaman. Oke. Kemudian simplisia yang berasal dari hewan. Kemudian yang ketiga adalah simplisia yang berasal dari mineral yang biasa kita dapat dari mana? Dari laut dan lain-lain ya. Next. Nah, untuk nge-review yang seperti pertemuan pertama terkait penamaan simplisia, simplisia dibagi atas 2 tata nama, genus dan spesies. Oke, berarti masih ingat ya. Contoh misalnya Cinchona suchirobra. Nama genusnya apa?
Cinchona. Jadi nama genus dan spesies, nama genusnya adanya di bagian awal, kemudian nama spesiesnya di part yang kedua ya. Kemudian kalau misalnya kita sebut nama spesies, contoh tanaman Atropa belladonna, nama spesiesnya jadi belladonna, dan kita biasa sebut belladonna cortex, gitu ya. Next. Dan juga yang ketiga, ada bagian simplicia dihasilkan dari amilum, makanya ataupun dari bisa menggunakan nama genus atau spesiesnya. Contoh minyak jarak, Oleum ricini, dari genus Ricinus communis gitu ya. Kebanyakan kalau misalnya ada yang bilang Oleum anisi, kita udah paham bahwa dari Pimpela anisum. Jadi ada penamaan yang mereka menamakan berdasarkan nama genusnya maupun nama spesiesnya. Next. Oke, ini tata nama ya. Orthosipon stamineus. Coba nama genusnya apa? Oke. Next lagi, kita coba lagi ya. Curcuma santoriza. Nama genusnya? Oke. Next lagi, Caesalpinia sapan. Itu kayu secang ya. Di Indonesia dikenal. Nama genusnya apa? Ya. Tapi kita lengkapkan namanya Caesalpinia sapan. Yang terkenal di Indonesia adalah kayu secang. Next. Oke, simplicia. Bagian simplicia ini terdiri dari beberapa ya. Ada folium, daun, radik, akar, fruktus, buah, kortek, kulit batang, semen biji, lignum, kayu, herba, seluruh bagian tumbuhan, flows bunga, dan kaulis batang. Dan juga ada yang berasal dari hewan seperti hormon dan enzim, dan juga dari mineral, yaitu seperti CO3 dan kaolin. Inilah yang kita kenal dengan, kita sebut dengan nama simplicia. Paham maksudnya? Oke, next. Nah, sekarang kita lihat gambar rimpang atau rizoma, itu terdapat di dalam tanah yang bercabang-cabang ya. Next lagi, ini contoh dari akar ataupun radik yang kalian bisa lihat ya. Dia ada di dalam tanah. Ini contohnya akar wangi dan ginseng. Next lagi, ini bentuk simplicia dari lignum, kayu, di mana kayu yang diperoleh itu tanpa kulit. Ini contohnya kayu cendana. Next. Kemudian kulit batang. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan atau mengambil simplicia dari kulit batang, kita hanya mengambil di kulitnya saja ya. Next. Kemudian biji. Nah, biji dari buah yang sudah matang. Contohnya yang kita kenal adalah biji kopi, biji mahoni, dan lain-lain. Next. Kemudian buah, fruktus, di mana diambil setelah buah matang. Ini contohnya adalah buah ketumbar. Next. Bunga. Bunga juga merupakan suatu simplicia karena dia juga bisa memberikan efek terapeutik juga pada manusia. Contohnya ini ada bunga melati dan cengkeh maupun bunga rosella yang digambar ini ya. Next. Kemudian daun. Nah, daun paling banyak digunakan dalam simplicia nih daun ya. Contoh daun ini daun mint. Daun mint juga banyak digunakan untuk pengobatan. Next. Herba. Kalau herba berarti adalah semua bagian yang digunakan untuk pengobatan. Dari mulai atas sampai ke tanah. Berarti ada batang, ada daun, ada semua bagian yang ada di atas tanah. Itulah yang dinamakan dengan herba. Yang kita gunakan untuk pengobatan ya. Next. Nah, teks lanjut kita tahapan pembuatan simplicia. Ini saya akan menjelaskan agar mahasiswa bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan simplicia yang benar dan baik. Kita ada tahapan pertama adalah pengumpulan bahan baku. Yang kelanjutnya, yang kedua adalah lakukan sortasi basah. Selanjutnya adalah pencucian, kemudian melakukan perajangan, kemudian melakukan pengeringan, kemudian sortasi kering. Selanjutnya dilakukan pengepakan dan penyimpanan, dan selanjutnya adalah pemeriksaan mutu. Ini saya akan jelaskan satu persatu terkait dengan tahapan pembuatan simplicia. Next. Oke, sekarang teknik penyiapan simplicia yang penting adalah menemukan dulu nih asal tumbuhan, tempat tumbuhnya. Jadi kalau di simplicia itu kita harus tahu di mana dia tumbuh gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh simplicia dengan jenis identitas yang jelas, tidak bercampur tumbuhan lain, kadar zat aktifnya dapat diusahakan tinggi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Jadi nggak bisa nih teman-teman kalau misalnya mau mencari tanaman obat tapi tempat tanamannya nggak diketahui dengan baik gitu ya. Jadi kan kita bingung kalau dia berkhasiat tanamannya ditanam di mana dan lain-lain ya. Next. Nah, upaya yang dilakukan adalah dilakukan budidaya. Makanya sebelum budidaya dilakukan, dipilih jenis tumbuhan yang cocok. Kita mau tanaman apa, kemudian kadar zat aktifnya bagaimana, tahan nggak, kemudian cara perbenihan, penggarapan tanah, cara pemindahan bibitnya, dan lain-lain. Ini kalau Simplicia mau dihasilkan zat aktif yang tinggi harus kita budidaya. Next. Pertama, pemanenan atau pengumpulan Simplicia. Ini hal yang penting. Kapan diambilnya, pagi atau sore, kemudian teknik pemanenannya, umur berapa, itu kita harus ketahui Simplicia tersebut ya. Next. Nah, ini ada beberapa cara pengumpulan Simplicia. Dari mulai folium, dari mulai kortek, lignum gitu ya, kemudian semen dan lain-lain. Kapan waktu panen yang cocok untuk Simplicia? Dan ini karena mempengaruhi dari kadar suatu Simplicia tersebut. Senyawa aktifnya itu di jam berapa kita ngambil itu mempengaruhi terhadap kadar dari senyawa tersebut. Next. Next. Kemudian yang pertama, setelah kita udah mengumpulkan Simplicia, yang kita lakukan adalah melakukan sortasi basah. Sortasi basah ini seperti apa? Yaitu gimana? Memisahkan kotoran-kotoran dari bahan asing yang kita ambil langsung dari tanaman, kita pisahkan dulu karena khawatir ada tanahnya gitu ya, kita bersihkan dulu dan lain-lain untuk menjaga dan Simplicia dan mengurangi kontaminasi dari adanya kotoran dan lain-lain. Next lagi, kita cuci yang kedua. Selanjutnya adalah kita cuci. Tujuannya untuk apa dicuci? Biar bersih, biar tidak ada kotoran-kotoran dari tanah yang melekat pada tanaman ataupun Simplicia tersebut. Lanjutnya adalah ditiriskan. Penirisan ini maksudnya apa? Penirisan ini untuk agar air yang ada tadi kita habis cuci, dia bisa apa? Bisa jatuh-jatuh dulu nih, ditiriskan dulu dalam satu tempat, wadah, sehingga airnya bisa menetes, bisa lebih kering gitu ya. Next lagi. Kemudian merubah bentuk. Kalau misalnya dia daun, kita potong kecil-kecil. Tujuannya untuk apa? Agar memudahkan dalam pengeringan. Makanya kita ukur seragam lebih baik kalau untuk daun dan lain-lain. Bagaimana cara memotong dari kortek, bagaimana cara memotong dari rimpang sehingga mendapatkan lapisan yang ukurannya berapa? Kurang lebih ya 3 mm itu sudah bisa untuk dimasukkan ke dalam dehidrator. Next lagi. Kemudian pengeringan. Tujuan pengeringan buat apa? Mengurangi kadar air, karena untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu suka dengan adanya air, kelembaban dan lain-lain ya, sehingga bisa menyebabkan kerusakan dari Simplicia tersebut. Next. Nah, pengeringan kita ada beberapa macam. Pengeringan di bawah sinar matahari atau menggunakan dehidrator, itu bisa kita lakukan. Dan di Esa Unggul ini biasa kita punya dehidrator. Jadi teman-teman kalau ingin membuat Simplicia, kita bisa menggunakan dehidrator yang ada di lab ya untuk mengeringkan Simplicia. Next. Ini contoh-contoh pengeringan. Ini ada suhunya. Suhunya harus diperhatikan. Kalian harus cek di Pharmacopoeia Herbal Indonesia ataupun literatur yang lainnya. Usahakan suhu untuk mengeringkan Simplicia jangan terlalu Jangan terlalu panas yang bisa mengurangi dari merusak senyawa-senyawa yang ada pada Simplicia. Biasa kita atur di 40 sampai 50 derajat Celcius ya. Kemudian tolong dilihat, jangan sampai nggak dibalik, harus dibalik. Jadi nanti ada permukaan bawahnya yang kering, yang atasnya masih basah. Jadi Simplicia pun harus kita bolak-balikan, kita lihat. Oke, next lagi. Next. Kemudian sortasi kering. Setelah dikeringkan, kita keluarkan dari dehidrator, kemudian kita pilih lagi di sortasi kering. Artinya adalah kita memisahkan mana yang sudah kering dan mana yang belum kering gitu ya. Khawatir kalau ada yang belum kering akan dimasukkan ke dalam toples akan menyebabkan apa? Basah lagi, lembab lagi. Next lagi.
Penyimpanan dan pengemasan ini penting di dalam wadah yang tertutup rapat sehingga tidak terjadi udara masuk ke dalam toples ataupun wadahnya. Baiknya menggunakan wadah yang gelas, ya. Next lagi. Dan jangan lupa diberi label dan juga label nama dari Simplisia-nya dan juga tanggal dari pembuatannya. Oke, next lagi. Oke, di sini pada saat kalian mau mengambil Simplisia harus ingat first in first out. Simplisia yang dibuat dahulu kalian bisa gunakan lebih awal. Dan juga dikondisikan suhu kamar 15 sampai 20 derajat Celcius untuk Simplisia yang dapat disimpan pada suhu kamar. Kalau Simplisia butuh dengan suhu yang lebih dingin, kalian harus disimpan dalam 0 sampai 5 derajat Celcius ataupun 5 sampai 15 derajat Celcius. Kita cek lagi literaturnya ya, karena setiap Simplisia memiliki kondisi-kondisi yang khusus. Next lagi. Oke, sekarang penilaian Simplisia, mutu Simplisia ini penting ya, terkait dengan hasil yang kita sudah lakukan selama proses dari mulai sortasi basah sampai dengan penyimpanan, bahkan pengepakan, pengemasan dan lain-lain. Selama proses itu kita harus menilai mutu Simplisia kita baik atau tidak. Dengan cara organoleptik. Kita harus tahu cium, warna, bentuk, warna, rasa, bau. Kemudian kalau Simplisia kita belum bisa merasakan ya, karena cukup dengan bentuk, warna, bau saja. Ya. Kemudian makroskopis, mikroskopis, kemudian kita bisa cek fisikanya bagaimana, kimianya bagaimana dan lain-lain. Untuk parameter ekstrak dan parameter Simplisia kita bisa lihat di Farmakope Herba Indonesia sesuai dengan spesifikasi dari Simplisia dari teman-teman. Oke, ini ada kandungan utama dari Simplisia ya. Karena Simplisia itu merupakan bahan yang digunakan untuk obat, otomatis memiliki efek farmakologis. Next. Oke, selanjutnya Simplisia itu kenapa baik digunakan? Karena di dalam Simplisia itu mengandung senyawa-senyawa yang memiliki khasiat secara farmakologis. Baik, itu aja yang saya sampaikan pada pertemuan kita kedua hari ini ya, tentang terkait dengan Simplisia dan cara pembuatan Simplisia. Ada yang mau ditanyakan dari sini teman-teman? Izin bertanya. Oh iya, silakan Ray. Pada bagian penyimpanan Simplisia, mengapa teknik penyimpanannya harus ditutup rapat? Oke, dalam penyimpanan Simplisia harus ditutup rapat. Kemudian harus menggunakan wadah yang apa? Wadah botol, wadah kaca ya. Karena tujuannya adalah Simplisia kita udah kita buat kering. Jadi tadi saya udah bilang kan bahwa kalau misalnya ada kelembaban akan menyebabkan pertumbuhan dari jasad renik. Oleh karenanya pada saat dimasukkan ke dalam botol harus tertutup kedap udara untuk mencegah terjadinya kelembaban di dalam botolnya yang akan menyebabkan timbulnya bakteri ataupun kapang ataupun yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan Aulia. Izin bertanya Ibu, mengapa dalam proses perajangan itu harus Simplisia dipotong secara kecil? Oke. Dalam perajangan tadi contoh misalnya daun ataupun kortek ataupun rimpang. Kalau misalnya kita tidak potong kecil-kecil, pertama adalah berarti dalam bentuk besar kita masukkan ke dalam dehidrator dan pastinya akan sulit untuk mengering Simplisia tersebut ya. Jadi tujuan kita potong kecil-kecil dan seragam adalah tujuannya untuk menyeragamkan agar Simplisia yang kita dapatkan itu benar-benar kering sebenarnya, jadi seragam. Itu tadi, pengeringan ini penting karena salah satu pengeringan ini juga mempengaruhi mutu dari Simplisia tadi. Sudah jelas Aulia? Oke, baik. Ada lagi yang bertanyakan teman-teman? Saya Ibu. Oh ya, Michelle, silakan. Ibu, kenapa perlu dilakukan uji penilaian mutu terhadap Simplisia ya Bu? Oke, uji mutu Simplisia. Kita tadi sudah bikin Simplisianya, kita budidaya dari mulai sortasi basah sampai penyimpanan. Kenapa harus dilakukan uji terkait Simplisia? Kita ingat bahwa penggunaan Simplisia digunakan untuk apa? Mengobati penyakit kan, banyak metabolit sekunder di dalam Simplisia tersebut. Kalau kita nggak uji kemurnian Simplisia ataupun mutu Simplisia,
otomatis simplisia tersebut tidak bisa digunakan secara farmakologik nanti. Udah rusak dulu simplisianya gitu ya, sehingga tidak menimbulkan efek terapeutik yang baik. Karena simplisianya sudah rusak, makanya dilakukan uji mutu. Salah satunya adalah organoleptis. Kita lihat warnanya berubah nggak, baunya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah kita bisa lihat mikroskopisnya bagaimana gitu ya. Kemudian ada sifat fisika. Dan yang lebih bagus lagi adalah kalian uji kadar dari simplisia tersebut. Apakah zat aktifnya menurun tidak selama proses penyimpanan ataupun lainnya. Ada lagi yang bertanyakan? Saya rasa sudah jelas ya. Terima kasih. Oh ya, saya pengen satu orang dong yang untuk mereview terkait dengan bagaimana cara pembuatan simplisia. Kita afirmasi ya, boleh nggak? Boleh. Oke, kita afirmasi dari presentasi yang tadi saya jelaskan tentang cara pembuatan simplisia. Saya acak ya, saya pilih sendiri mana yang bisa menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari simplisia. Novi, mana Novi? Novi bisa bantu bagaimana cara mereview tadi? Silakan. Baik, di sini saya akan review bagaimana pembuatan simplisia. Yang pertama itu ada pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku ini bisa berdasarkan waktu panen seperti umur, musim, ataupun diambilnya pada pagi hari atau sore hari. Kemudian setelah pengumpulan bahan baku dilakukan sortasi basah. Nah, sortasi basah ini untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing yang tidak dibutuhkan. Kemudian setelah dilakukan sortasi basah, dilakukan pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk membersihkan kotoran yang melekat pada simplisia. Kemudian setelah dilakukan pencucian, dilakukan penirisan untuk mencegah meningkatnya kandungan air di dalam simplisia tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan perajangan atau pemotongan simplisia agar bentuknya itu merata dan agar pada saat proses pengeringannya itu merata. Kemudian setelah dilakukan perajangan, dilakukan pengeringan. Nah, pengeringan ini dilakukan untuk mengurangi kadar air di dalam simplisia. Pengeringan bisa dilakukan menggunakan sinar matahari langsung ataupun diangin-anginkan pada suhu kamar. Kemudian bisa juga menggunakan dehidrator. Setelah pengeringan dilakukan sortasi kering. Sortasi kering ini sama seperti sortasi basah, yaitu untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing pada simplisia atau takutnya ada yang masih belum kering, jadi dipisahkan. Kemudian setelah sortasi kering dilakukan pengepakan dan pengemasan. Jadi simplisia disimpan di dalam penyimpanan yang baik seperti tadi kedap udara untuk mencegah kelembapan pada simplisia tersebut. Kemudian diberi label. Oke, sudah cukup lengkap ya? Kasih plus buat Novi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk mengisi kuis di e-learning ya. Kuis di e-learning diisi berdasarkan materi yang saya terangkan hari ini ya. Nanti ada 5 soal di e-learning Esa Unggul, kalian bisa isi. Ya, semoga hasilnya bagus ya. Amin. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.